Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya karena sejak video ini dibuat eh, itu insya Allah kurang lebih beberapa minggu lagi lah kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Jadi di sini kami merasa perlu untuk mengingatkan kembali dan juga memberitahukan, mungkin barangkali teman-teman ada yang belum tahu tentang masalah cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar secara syariat Islam. Nah, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil dasar referensi, dasar hukumnya itu dari Kitab Bajuri. Ya, di sini kita eh, kita ambil dari percetakan Al-Hidayah juz 4. Jadi dimulai dari bab As-Soiduh ya sampai nanti pada bab Al-Udhiyah. Nah, di sana kita ambil penjelasannya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini langsung saja kita ambil bagaimana cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar menurut syariat Islam. Dijelaskan oleh Kiai Musannif, wa kamaludz zakati arba'atun. Jadi adapun kesempurnaan dalam penyembelihan itu ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama dan kedua maksudnya, karena di sini dijadikan satu oleh Kiai Musannif. Bagaimana qat'ul hulkum wal mari, yang mana harus terpotongnya hulkum, dan yang kedua al-mari. Apakah kedua benda ini? Jadi hulkum itu adalah majrun nafsi duhulan wa khurujan. Yang dinamakan hulkum itu adalah tempatnya keluar masuk udara, ya, tempatnya kita atau hewan bernafas maksudnya. Ya, tempatnya hewan bernafas, saluran hewan bernafas. Itu namanya hulkum. Terus yang kedua adalah yang harus terpotong itu adalah almari. Apa itu almari? Di sini dijelaskan bahwasanya majrut ta'ami wasyarab. Jadi saluran binatang tatkala dia makan dan minum itu namanya adalah almari. Dan ini dijadikan syarat pertama dan kedua oleh Ki Musonib yang harus terpenuhi dalam pemotongannya, harus sempurna. Terus yang ketiga dan yang keempat adalah qat'u wadajaini, yakni terpotongnya 2 urat. Dijelaskan di bawah oleh Ki Musannif, huma al-irqani fi safhatail unuki, yang mana wadajaini ini adalah 2 urat yang ada di sisi atau di sebelahnya dari hulkum. Ya, jadi posisinya untuk urat yang ketiga, yang keempat menjadikan syarat ini adalah sebelah kanan dan kirinya. Nah, sedangkan hulkum dan almari ini posisinya di depan dan di belakang, jadi dia satu arah. Maka dijelaskan oleh Kiai Musannif bahwasanya yang pertama dan yang kedua itu hukumnya adalah wajib, sedangkan yang ketiga dan keempat itu hukumnya adalah sunnah, sehingga bisa dikatakan cukup sah, boleh penyembelihannya itu sudah dianggap bisa apabila telah hanya mengerjakan bagian pertama dan yang kedua saja, yakni qat'ul hulkum wal mari. Nah, itu sudah cukup dianggap kita sempurna dalam penyembelihannya, karena yang ketiga dan keempat itu hukumnya adalah sunnah. Nah, baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, di sini kita juga akan membahas tentang masalah kesunahan. Kalau tadi itu adalah poin yang harus dalam pelaksanaan penyembelihan kurban, maka di sini kita akan juga membahas sekalian tentang masalah sunnah-sunnah dari penyembelihan. Di sini dijelaskan ada 5 perkara. Yang pertama adalah al-basmalatu, yakni membaca basmalah.
ya, membaca bismillah tatkala kita menyembelih. Yang kedua adalah setelah basmalah kita membaca takbir sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nomor 3. Dan nomor 4, jangan lupa untuk menghadapkan pada kiblat hewannya. Ya, bukannya yang menyembelih, akan tapi hewannya jangan lupa kita harus hadapkan pada kiblat. Dan yang kelima ada doaul makbul, yakni doa yang diterima. Bagaimana? Di sini diajarkan juga dalam kitab Bajuri itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhil udhiyatu ni'matun minka alayyah wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Jadi setelah kita selesai proses penyembelihan, ya, leher dari hewannya pun juga sudah terpotong, maka kemudian kita bersama-sama itu membaca doa. Doanya tidak panjang seperti yang tadi, yakni Allahumma hadhil udhiyatu ni'matun minka alayyah wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni, yang artinya Allahumma hadhil udhiyatu nikmatun minka alayya. Ya Allah, ini adalah sembelihan yang merupakan nikmat darimu alayya untukku. Wa taqarrabtu biha ilaika, dan aku mendekatkan diri biha dengan hewan sembelihan tersebut ilaika, kepadamu. Fataqabbalha minni, maka terimalah hewan sembelihan tersebut minni, dariku. Nah, baik teman-teman sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah sedikit dari penjelasan, mungkin poin-poin pentingnya saja yang harus kita lakukan dalam keadaan prosesi penyembelihan hewan kurban. Dan juga ini sangat penting sekali untuk diingat. Ini sangat penting sekali diingat, dijelaskan juga dalam kitab Bajuri itu, bahwasanya proses penyembelihan untuk poin 1 dan 2, yakni qat'ul hulkum wal mari, itu harus daf'atan wahidatan, ya, harus dalam sekali ayunan. Dalam artian tidak diperbolehkan menggunakan ayunan yang kedua. Ini sangat penting sekali karena sudah tergolong pada sesuatu yang haram. Jadi tatkala kita menyembelih terhadap hewan kurban itu, diusahakan tatkala kita ayunkan pisau kita yang sangat tajam itu pada leher hewannya, maka untuk hulkum dan almari itu sudah harus terpotong. Jadi kita tidak boleh mengangkatnya dalam keadaan tidak terpotong. Ya, mengangkatnya pisau kita, tapi hulkum dan mari tidak sepenuhnya terpotong, maka tidak boleh kita ayunkan lagi untuk supaya terpotong dua hal ini, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi tatkala kita ayunan pertama, maka jangan sampai terangkat pisaunya, itu hulkum dan almari harus terpotong pada saat itu. Jadi demikian teman-teman sekalian, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu dan belum memahami, mungkin ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah tahu terhadap tata cara ini, mungkin anggaplah sebagai pengingat saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.